ke-1 di minggu keempat, saya melakukan pengamatan pada tanaman kacang hijau. Saya menemukan beberapa OPT yang menyerang tanaman kacang hijau. Salah satunya adalah hama lalat penggorok daun. Daun tanaman yang digorok oleh lalat penggorok daun ini membentuk alur-alur pada daun tanaman kacang hijau. Lalat penggorok daun merupakan serangga dari ordo Diptera, di mana serangga ini memiliki sayap yang termodifikasi yang disebut dengan helter. Serangga memiliki tubuh yang mengkilap berwarna kuning keemasan. Gejala pada daun tanaman dapat dilihat pada daun tanaman yang paling banyak diserang. Imago akan meletakkan telur pada daun tanaman, kemudian telur akan menetas. Larva-larva yang menetas kemudian masuk ke jaringan daun. Larva memakan daun dengan meninggalkan jaringan epidermis atas dan bawah daun. Lalu larva membuat alur-alur pada daun. Alur tersebut akan berhenti sampai larva menjadi pupa yang terbentuk pada bagian ujung dari alur tersebut. Apabila pupa terbentuk, bagian ujung alur memiliki ujung yang besar. Akibat serangan ini, proses fotosintesis pada daun akan terganggu, sehingga pertumbuhan dan perkembangan tanaman terhambat. Selanjutnya, salah satu jenis sama dari filum Arthropoda yang banyak menimbulkan kerugian di pertanaman kacang hijau adalah serangga berbagai belalang, kumbang, dan serangga kecil seperti strips, kutu daun, dan larva lalat dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan pada tanaman. Serangga dari ordo Orthoptera seperti belalang merupakan jenis hama yang juga berpotensi cukup membahayakan bagi pertanaman. Gejala serangan belalang dapat berupa daun menjadi berlubang-lubang. Gejala serangan belalang umumnya berbeda dengan gejala serangan larva atau ulat. Belalang umumnya memakan daun tanaman dimulai dari tepi daun hingga ke bagian tengah daun. Serangga berat dapat menyebabkan daun tanaman tersisa tulang daunnya saja. Berikut ini tanaman kacang hijau yang terkena penyakit bercak daun menyudut. Gejala pada daun timbul bercak menyudut yang dibatasi oleh tulang daun berukuran 3-4, berwarna ungu kehitaman. Pada permukaan bagian bawah daun, bercak tersebut mirip dengan gejala yang disebabkan oleh Cercospora sp, tetapi pada bagian tersebut didapatkan kumpulan Chlamydiospora yang berbentuk bulat. Dinding selnya sangat tebal dan bergerigi. Chlamydiospora ini terletak di bawah epidermis pada permukaan bawah daun. Cara pengendaliannya, aplikasikan fungisida dengan bahan aktif, senyawa tembaga, antibiotika, atau menghindari tanah dan sisa tanaman kacang-kacangan yang terkontaminasi oleh jamur, serta menanam varietas tahan hama. Penyakit layu pada kacang hijau ini biasa disebabkan oleh jenis cendawan atau jamur Sclerotium, sehingga penyakit ini sering disebut juga penyakit layu Sclerotium. Gejala penyakit tersebut, jamur membentuk bercak coklat pada daun dekat dengan tanah berwarna coklat muda dan cincin sepusat berwarna gelap. Daun posisi bagian bawah sering terdapat Sclerotium, yaitu pada bagian tengah. Serangan jamur pada pangkal batang menyebabkan matinya tanaman dengan didahului gejala layu. Batang yang sakit muncul miselium jamur berwarna putih, dan jika serangan berlanjut muncul Sclerotium. Tanah di sekitar pangkal batang juga terdapat Sclerotium. Serang jamur harus dicabut dan dibakar, sedangkan tanah yang terinfeksi jangan sampai tersebar.